Halo, selamat malam. Ketemu lagi. Hari ini kita akan membuat permainan. Jadi permainan ini adalah menggunakan fungsi dari conditional. Oke. Menggunakan conditional untuk membuat permainan labirin. Nah, labirinnya ini memiliki nyawa. Jadi kucingnya ini memiliki nyawa, yaitu nyawanya sebanyak 3. Lalu ketika kucingnya ini menyentuh garis merah, maka nyawanya ini akan berkurang. Tapi ketika kucingnya ini menyentuh tikus, maka gamenya selesai atau gamenya menang. Dan ketika kucingnya ini menyentuh beruang, maka darahnya akan berkurang. Jadi mari kita contohkan. Nah, ketika dia menyentuh, nah darahnya berkurang 1. Menyentuh lagi, kurang lagi, dia akan bilang tidak, dan game over. Nah, ketika nyawanya sudah 0, maka akan ada muncul tulisan game over. Nah, bagaimana kalau dengan beruangnya? Sama, dia akan menyentuh dan kembali lagi ke atas. Oke, lalu bagaimana kalau dengan tikusnya? Nah, kita lihat, dia akan bilang nyami dan menang. Oke, inilah yang akan kita lakukan. Jadi kita akan membuat permainan ini. Nah, bagaimana dengan kodenya? Kodenya adalah seperti ini. Nah, jadi ini adalah kodenya. Jadi kodenya ini menggabungkan semua dari if, oke, dan fungsi-fungsi lainnya. Di sini juga kita akan menggunakan variabel. Jadi sembari kita menyelesaikan ini, saya akan jelaskan satu-satu sambil kita menyelesaikannya. Oke, mari kita coba buat ini. Bentar ya, saya akan buat yang baru, kita akan buat sama-sama. Nah, di sini kita harus mempunyai kucing. Oke, jangan lupa sprite-nya kita ubah nama menjadi cat. Setelah itu kita harus mengambil sprite tikus. Oke, setelah tikus kita mengambil lagi untuk challenge-nya bear atau beruang. Jadi setelah ada tikus dan kan ada beruang. Sebelumnya biar tidak terlalu berat, mungkin saya akan close beberapa. Saya akan close ini. Nah, untuk ini kita sudah ada 3 sprite, tapi labirinnya belum ada. Nah, kita akan membuat labirinnya dulu. Jadi pertama kita klik stage yang di bawah ini, kita klik backdropnya, kita klik aja, bebas mau diklik stage, backdrop, yang penting di bagian sini kita klik. Setelah itu kita pilih backdrop yang ada di pojok kiri, kita klik. Nah, setelah mengklik ini, lihat di sini. Di sini ada fill dan juga ada outline. Karena kita menggunakan garis, jadi kita tidak perlu fill. Tapi kita ubah outline-nya menjadi warna merah karena tadi sudah menggunakan warna merah. 4 ini kita biarkan karena kita butuh tuh garisnya warna tebal. Jadi kita menggunakan warna default. Defaultnya itu 4. Jadi kita tidak perlu mengubahnya. Oke, kita akan menggunakan garis ini ya. Kita akan menggunakan garis, lalu kita akan tarik ke sini. Lihat, di sini ada plus dan minus. Jadi kalau misalnya tidak kelihatan, bisa diminuskan. Jadi bisa di zoom out biar lebih kelihatan ya. Oke, kita tarik seperti ini. Lalu kita tarik garis lagi. Lalu kita tarik garis seperti ini dan kita berikan garis seperti ini. Nah,
Sederhananya seperti ini. Oke. Setelah mapnya sudah jadi, kita posisikan beruang kita ke dalam kotak yang seharusnya ada beruang. Lihat, di sini kan nggak muat. Nah, agar biasa muat, kita harus ubah dulu size-nya. Kita kecilkan. Halo, selamat malam. Hari ini saya akan mengulang ya. Itu ada video tadi sebelumnya, maaf. Oke. Nah, kalau sudah, ini kita kecilkan misalnya 50. Masih nggak muat. Coba kita kecilkan jadi 40 ya. Kayaknya nggak muat juga 30. Nah, 30 aja biar muat. Lalu tikusnya kita taruh di bawah. Tikusnya kita kecilkan 50 saja. Kucingnya, pastikan kucingnya ini dapat bergerak di semua barisnya. Jangan sampai tidak bisa bergerak. Oleh sebab itu, kita kecilkan. Kita ubah size-nya. Jadi, coba kita ubah jadi 50 dulu. Nah, lalu kita tes, muat nggak nih? Bisa nggak masuk ke sini? Oh, bisa. Oke, kalau bisa berarti kita tinggal tahu posisikan di sini. Nah, sekarang kita sudah ada kucing, beruang, dan ada tikus. Labirinnya juga sudah jadi. Oke, sekarang kita kembali lagi ke backdropnya. Lalu backdropnya ini di sini ada kostum. Kostumnya ini kita ubah namanya menjadi labirin. Kenapa kita mesti mengubah namanya? Agar kita tidak bingung. Ini adalah background labirin. Ya. Jadi kalaulah kita pakai kostum satu, nanti kita bingung. Ini gambar yang mana ya? Ini backdrop yang mana? Nah, karena kita akan memiliki 3 backdrop, yaitu labirinnya ini, lalu gambar win, dan juga gambar game over. Makanya kita harus mengubah namanya ini. Oke. Nah, selanjutnya kita akan membuat backdrop win dan juga game over. Bagaimana caranya? Tetap sama di backdrop, jangan diubah. Pilih choose backdrop, arahkan saja, jangan diklik, tidak perlu diklik. Lalu geser mouse-nya ke tulisan paint yang ada gambar kuas ini. Silahkan diklik, lalu klik lagi. Jadi backdrop yang ini kita akan ubah. Jadi total ada 3 backdrop. Ini kita akan ubah namanya menjadi win. Dan yang ketiga kita ubah namanya menjadi game over. Di sini kita hanya akan menggunakan teks. Jadi tidak perlu kita kayak gambar atau apa, tidak perlu. Ya, kita hanya menggunakan teks saja. Bagaimana caranya? Silakan klik backdrop win ini, lalu pilih teks ya. Dipilih. Setelah itu diklik ya. Lalu silakan klik di mana saja, yang penting di dalam kotak ini. Kita klik, lalu tulis win. Nah, tapi kan ini tulisannya kecil. Nah, setelah kalian klik saja tempat lain ya, maka dia akan muncul seperti ini. Tinggal kalian arahkan ke dalam titik-titik ini. Ada titik 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Pilih salah satu. Oke. Lalu kalian tarik sampai besar seperti ini. Dan silakan diarahkan, posisikan saja. Yang penting ke tengah. Ya. Nah, kalau sudah seperti ini, sudah ada backdropnya, berarti sudah selesai. Kita sudah membuat backdrop labirin dan yang menang. Selanjutnya, sama seperti ini, kita akan buat game over. Ya, sama seperti tadi, kalian juga bisa duplicate. Kalau kalian mau, kalian bisa juga buat manual. Bebas. Oke. Nah, di sini kita akan tulis game over. Silakan klik tempat lain, maka dia akan muncul. Tapi kalau tidak muncul, silakan kalian klik cursor yang ini, select. Pilih teksnya, lalu kalian klik salah satu titiknya itu, lalu kalian geser aja sesuai besarnya yang kalian mau, seperti apa.
Oke, teksnya ini bebas, terserah kalian mau seperti apa. Nah, sekarang coba kita balik ke kode. Loh, kok masih game over? Nah, berarti di sini kita tidak mengembalikan backdropnya ke dalam backdrop labirin. Bagaimana caranya? Kita kembali lagi ke backdrop. Jangan lupa ini harus ke select stage-nya. Kalian tetap pilih ini, lalu pilih backdrop dan pilih labirin. Oke, nah setelah labirinnya selesai, oke, kita udah pilih labirin, maka akan muncul labirin lagi. Nah, di sini kita akan mulai pengkodingan atau kita akan memprogram semuanya ini agar bisa seamless. Jadi dapat kita mainkan dan kita gunakan semau kita. Oke. Pertama, kita akan memilih kucing. Ya, silakan pilih kucing dulu. Untuk kucing, kita akan membuat kucingnya ini jalan dulu. Ya, jadi kita akan menggunakan keyboard. Jadi kalau kita menekan atas, dia akan ke atas, bawah ke bawah, kiri ke kiri, kanan ke kanan. Oke, jadi kita akan membuat kucingnya jalan dulu. Nah, bagaimana caranya? Pertama, kita akan menggunakan event, lalu pilih ini, when bendera is click. Oke, when this green flag is click. Ini kan saya akan zoom biar kalian bisa kelihatan. Ini saya kecilkan ya, jadi tolong perhatikan. Nah, lalu kita akan menggunakan control, pilih forever, karena kita mau kucingnya ini tetap jalan terus menerus sampai kita tekan tombol berhenti. Oke, makanya kita menggunakan fungsi forever ini. Lalu kita membutuhkan if then. Jadi kita akan membutuhkan if then ya. Jadi ambil yang ini, if then. Ingat, pertama when green flag is click, lalu forever, lalu if then ya. Nah, sekarang kita membutuhkan sensing. Silakan diklik sensing. Setelah itu kita pilih key space press. Key space press, oke. Yang ini. Lalu kita ubah menjadi right arrow. Nah, setelah kita ubah jadi right arrow, udah bisa jalan belum? Belum kan? Karena di sini baru kondisinya saja, aksinya belum ada. Jadi kalau kita cuman masukkan kondisi, kalau tombol kanan ditekan, aksinya ngapain? Pasti maju kan? Nah, kita pilih motion, lalu kita masukkan move 10 step. Coba, sekarang kita coba, kita tekan play. Nah, sekarang kucingnya bisa maju. Nah, bisa maju seperti ini. Tapi kalau kita tekan tombol kiri belum bisa, karena kita belum melakukan program ke dalam tombol kirinya. Oke. Tapi di sini kita tidak hanya menambahkan move 10 step, kita harus menambahkan point in direction. Ini untuk menunjukkan arahnya ya. Jadi kalau misalnya point in directionnya tidak ada, oke, misalnya kucingnya menghadap ke seperti ini, kalau kita tekan ke kanan nih, dia akan menghadap ke arahnya. Maka dari itu kita membutuhkan point in directionnya 90. Jadi agar kita ke kanan, dia akan ke kanan, tidak ke kiri seperti tadi ya. Oke, mari kita lanjutkan. Sekarang kita sudah ada ini, kita nggak perlu lagi ambil satu lagi kita tarik ke sini, nggak perlu. Kita bisa gunakan klik kanan, duplicate. Ingat, arahkan dulu mouse kalian ke if atau dalam balok ini, klik kanan duplicate. Tapi kalau kalian
menduplikatkan mouse kalian di sini, kalian klik kanan duplicate, dia akan hanya menduplikat mouse-nya saja. Jadi tolong perhatikan mouse-nya di mana posisinya. Jadi usahakan mouse-nya posisinya di balok if ini. Klik kanan duplicate. Maka kita dapat menduplikat semuanya ini. Tidak perlu kita masukkan lagi satu-satu. Dan juga posisinya perhatikan. Posisinya bukan di dalam if, tapi di bawah. Biasanya kelupaan nih, tahunya di sini. Seharusnya di bawah. Kalau kita tahu di sini, dia tidak akan jalan nanti. Ya, jadi tolong perhatikan, dia akan terjadi bug karena kita menaruh posisinya di sini. Jadi ingat, taruhnya di bawah. Oke, nah setelah kita buat ini, kita arahkan ke left arrow. Oke, left arrow point in direction-nya. Karena ini menghadapnya ke kiri, berarti kita harus buat dia negatif 90. Karena kiri dan kanan itu berlawanan. Jadi harus negatif untuk arahnya ya. Jadi kalau kita gunakan kiri ke kanan, ke kiri, nah seperti ini. Tapi coba kita lihat, kalau dia ke kiri, kakinya di atas. Nah, kalau dia ke kanan, kakinya di bawah. Ini terjadi karena kita belum menentukan arah atau posisi seharusnya itu gimana rotasinya. Oke, jadi kita akan menambahkan motion dan kita akan menambahkan set rotation. Oke, left to right. Oke, nah jadi kita akan coba kanan kiri. Nah, jadi sekarang posisinya sudah betul. Kalau kita set rotation yang kita hilangkan, akan sama seperti tadi, kakinya di atas, yang dimana nyatanya hal itu kan sebenarnya tidak bisa ya. Jadi kita harus tambahkan ini. Oke, nah mari kita lanjut lagi. Kita klik kanan duplicate, taruh lagi di bawahnya, kita buat up arrow, lalu kita tambahkan lagi down arrow. Nah sekarang kita memiliki 4. 1 2 3 4. Jadi ada 4 ya. Ada 4 fungsi kondisional. Ini kondisional untuk tombol kanan, tombol kiri, tombol atas, dan tombol bawah. Tapi coba kita lihat dulu. Kita udah duplicate up arrow-nya, tapi point in direction-nya masih kayak gini. Harusnya point direction-nya 0 karena dia akan menghadap ke atas ya. Lalu bagaimana dengan yang bawah? Bagian yang bawah kita ubah menjadi 180 ya. Lalu kita lihat, coba kucingnya kita jalankan sekarang. Coba kita ke kanan, kita play ke kanan, ke kiri, coba kita lihat ke atas. Loh, kok harusnya kan menghadapnya ke atas kan? Ini terjadi karena set rotation-nya masih menggunakan left right. Coba kita ganti menjadi all around, dan arrow-nya juga all around. Coba kita play kanan, ke kiri, ke atas, maka dia akan menghadap ke atas, ke bawah, dia akan menghadap ke bawah. Sekarang kucing kita sudah bisa jalan keliling labirin kita. Tapi lihat, dia masih bisa melewati garis ini merah. Harusnya kan tidak boleh. Harusnya ketika dia melewati garis merah, nyawanya akan berkurang. Tapi di sini nyawanya belum ada. Oke, sekarang kita akan membuat kode, yang dimana kodenya ini akan membuat kucingnya memiliki nyawa dan juga akan membuat gamenya menang dan kalah. Oke, mari kita coba buat. Oke, pertama kita kembali lagi ke event. Setelah itu
when bendera is clicked. Nah, oh maaf, ini dulu kita coba buat nyawanya dulu ya. Jadi kucingnya tidak bisa melewati ini. Di sini kita akan menggunakan yang namanya variabel. Oke, kita akan buat dulu variabelnya. Variabel hanya untuk kucingnya saja ya. Jadi kalau all sprite itu nanti akan ada beruang dan tikus, tapi karena kita di sini hanya menggunakan kucing, jadi kita buat for this sprite only. Jadi hanya untuk kucingnya. Di sini kita ketikkan live. Oke. Klik oke. Maka ini kita bisa geser ya. Bisa kita taruh di bawah, taruh di tengah, taruh di sini saja biar tidak mengganggu. Jadi nyawa kucingnya ada 0. Nah, di sini harusnya kan kucingnya 3 nyawanya. Mari kita set. Kita tambahkan set live, taruh di sini di atas ya, bukan di dalam sini, tapi taruh di atas. Kita ubah menjadi 3. Oke. Nah, sekarang kucingnya sudah memiliki nyawanya 3. Tapi bagaimana kalau kita ubah jadi 5? Bisa. Saya nggak ubah jadi 5. Tapi kalau 5 kan kebanyakan. Jadi kita pakai 3 aja. Tapi sebelumnya variabel itu apa sih? Nah, variabel adalah cara menyimpan angka dan atau teks. Jadi variabel ini digunakan untuk menyimpan sebuah teks atau angka yang kita masukkan ke dalam program yang dapat kita panggil dan kita tampilkan. Oke. Jadi inilah fungsi variabel. Kita dapat membuat ini menjadi skor atau dapat menjadi nyawa. Ini untuk menentukan permainan itu atau program kita instruksinya gimana ya. Itulah fungsi dari variabel. Oke. Nah, mari kita lanjut. Selanjutnya kita udah ada nih nyawanya 3. Sekarang kita buat nyawanya berkurang. Oke, sekarang kita butuh kontrol. Lalu kita masukkan if then. Kita taruh aja di atas. Nah, karena ini nggak bisa, kita geser, masukkan ke sini, lalu di bawahnya. Nah, untuk ini setelah ada if then, kita pakai operator. Nah, operatornya di sini kita menggunakan yang ini, yang kecil. Ya, kita masukkan. Fungsi operator di sini adalah untuk perhitungan matematika. Jadi fungsinya ini untuk perhitungan. Jadi kita bisa membuat perhitungan tambah, kurang, kali, bagi, atau misalnya pilih nomor 1 atau 10, pilih random, atau untuk besar, kecil, dan sama dengan. Ini tanda kecil ya, ini tanda besar. Oke, maaf, kayak gini aja. Ini kecil dan ini sama dengan. Ini B, ini K. Ingatnya gini aja. Jadi ini besar, oke. Ini kecil. Nah, jadi kalian nggak bingung. Ini kode apa gitu. Jadi ini besar, ini kecil, ini sama dengan. Ya, nah kita lanjut. Nah, sekarang kita buat ini, masukkan variabel leaf tadi ke dalam balok yang kosong ini. Lalu ini kita ubah menjadi 1. Jadi kita tambahkan looks switch to background game over. Lalu kita tambahkan hide. Nah, artinya di sini adalah pertama, ketika bendera diklik, nyawanya 3. Ya. Lalu ketika nyawanya ini kurang dari 1, maka ubah ke backdrop game over. Berarti kalau di sini 0, berarti kan kucingnya udah game over. Harusnya kita ubah game over di sini.
backdropnya. Makanya kita menambahkan variabel ini ya. Nah sekarang kita udah ada nih, berarti kita tinggal tambahkan ketika menyentuh ini labirin garis merah ini, nyawanya berkurang, maka kita tambahkan. Oke, di sini kita menggunakan if. Kita taruh di atasnya, karena nggak bisa kita geser dulu, taruh lagi di bawah, ini di bawahnya, ini di atas ya, di atas, di bawah juga boleh, nggak masalah. Yang penting jangan taruh di dalamnya. Oke, jangan taruh di dalam, taruh di luarnya ya. Nah sekarang kita pilih sensing, lalu pilih touching color, kita ubah warnanya. Ingat, warnanya ini kita bisa menggunakan pick color ini, atau di sini bisa, atau kita bisa juga biasa pakai ini, karena kita udah ingat ini 100, ini 100, dan ini 0 kata warna merah, jadi kita nggak perlu lagi pick. Tapi kalau kita nggak tahu warnanya mau pakai apa, kita bisa pakai warna ini. Oh warnanya ini segini, kita bisa juga menggunakan ini karena kita udah tahu, jadi nggak perlu. Kalau kita nggak tahu ini warna apa aja, baru kita menggunakan yang ini, pick color ini ya. Nah sekarang kita akan gunakan go to, kita akan pilih motion, go to ini X dan Y. Kenapa? Ketika kucingnya di sini menyentuh ini garis merahnya di sini, atau garis merah di sini, dia akan kembali lagi ke sini ya. Misalnya jalan nih, nah, dia nyentuh, dia akan kembali lagi ke start. Sama seperti pada permainan pada umumnya, kan nggak mungkin kalau misalnya udah kalah di sini baliknya ke sini lagi, posisinya di sini, kan nggak mungkin. Makanya kita kembalikan dia ke asalnya, ke awal mulai. Nah sekarang kita tambahkan variabel lagi. Variabelnya di sini untuk mengurangi nyawanya. Sekarang kan kita udah bisa nih, udah nggak tembus lagi nih, dia udah nggak bisa tembus nih, nggak bisa lagi nih. Jadi sekarang kita tambahkan change line. Oke, coba kita ya. Loh, kok ketambah malah 11, malah 13? Oh berarti ada yang salah kan. Nah salahnya gimana? Ini change line by 1, by 1. Seharusnya kita tambahkan minus. Jadi kita coba. Nah berkurang, game over. Kucingnya hilang, tapi kok burung sama tikusnya nggak hilang. Oke, nanti kita perbaiki ya. Yang penting kita sudah berhasil membuat kucingnya ketika menyentuh ketika menyentuh garis labirin, oke, dia akan berkurang darahnya dan kembali ke posisi awal. Tapi kok kita play nggak bisa nih, kucingnya hilang, labirinnya juga hilang. Nah itu terjadi karena kita belum membuat program. Ketika kita tekan lagi, maka backdropnya kembali ke labirin. Oke, mari kita buat. Di sini kita pilih event, kita klik when green flag is click. Oke, look, pilih switch to backdrop labirin. Nah disinilah kenapa penamaannya itu penting. Kalau kita pakai kostum 1, kostum 2, kostum 3, kita nggak tahu yang mana labirin, yang mana yang menang, yang mana game over. Makanya penamaannya itu sangat penting, biar kita nggak bingung aja. Kita pilih labirin. Nah labirinnya sudah ada, tapi kucingnya nggak ada. Oke, sekarang kita buat kucingnya tampil. Kita pilih show. Nah kucingnya sudah muncul. Oke, sekarang kita akan buat kucingnya ini, kalau dia tampil posisinya selalu di sini, tidak pernah ganti. Jadi kita harus menambahkan go to XY.
Oke, kita taruh di atas, go to XY, lalu kita buat. Nah, sekarang kalau kita play, ya, game over, kita stop, kita play, maka dia akan seperti ini. Jadi sudah bisa nih, kita tinggal buat yang lain aja. Oke, sekarang kita buat ketika kucing menyentuh beruang dan menyentuh tikus, gamenya menang dan gamenya kalah. Oke, nah di sini kita akan buat, kita pilih control, sama kita tetap akan menggunakan forever karena ini kita mau pengulangannya terus menerus. Oke, setelah itu kita menggunakan if. Nah, if then, ya, kita akan menggunakan if then. Setelah itu kita akan pilih sensing, kita pilih touching mouse pointer, taruh di sini. Nah, di sini kita ubah menjadi mouse. Oke, kenapa mouse? Jadi ketika kucingnya menyentuh tikus, gamenya menang. Oke, nah lalu kita pilih looks, kita pilih say hello for 2 second, kita ubah di sini menjadi yummy karena dia dapat makanan. Oke, lalu kita ubah menjadi sweet to backdrop win. Jangan lupa kita sembunyikan. Jadi ketika kucingnya ini menyentuh tikus, apakah dia menang? Nah, kita coba. Yummy, tunggu 2 detik, win. Nah, hilang kan kucingnya. Berarti kita udah berhasil. Kita udah berhasil membuat kucingnya menang. Dan kita juga udah berhasil buat kucingnya kalah karena menyentuh garis merah. Oke, sekarang kita buat kalau menyentuh bear darahnya akan berkurang. Nah, kalau sampai 3 kali maka game over. Oke, kita buat. Nah, sama, kita duplikat aja, nggak perlu susah. Saya duplikat, di sini kita ubah menjadi no, lalu di sini kita ubah menjadi bear, beruang, ya. If jika menyentuh beruang, maka apa? Di sini kita bukan game over, tapi kembali ke posisi awal. Kita duplikat aja ini, nggak perlu, kita ambil aja ini, taruh di bawah. Setelah itu kita tambahkan variabel lagi, change life by -10, diubah jadi minus, jangan ditambah. Kalau kalian nggak masukkan minus di sini, nanti nyawanya selalu bertambah, nggak habis-habis dia, ya. Nah, kita coba, kita play. No, tunggu 2 detik, kembali lagi ke atas, coba lagi. No, lihat nyawanya berkurang ya. Kita coba lagi. Wah, game over, selesai. Tadi itu no. Oke, tadi menyentuh garis merahnya, terakhir no, game over. Tapi ingat, seharusnya kan game over ininya hilang, kucingnya aja hilang, beruang sama tikusnya nggak hilang. Bagaimana? Nah, di sini kita akan buat tikus dan beruangnya hilang. Ini sudah selesai. Kita coba ke tikusnya. Tikusnya kita pilih event when bendera is click, ya. Lalu kita pilih motion, go to action. Kita ingin setiap kali ini dijalankan, posisi mereka selalu di sini, tidak berubah walaupun mereka tidak digerakkan, ya. Kita ingin mereka selalu di sini, jadi tidak berubah. Jadi kalau misalnya ada bug atau apa, mereka tetap akan di sini, tidak akan berubah kemana-mana. Oke. Nah, kita harus tambahkan show dulu. Tapi sebelum show, kita kan mau buat dia hilang.
kita tambahkan dulu ini ya. Kita pilih event when backdrop switch to win. Oke, jadi kalau layarnya ini berubah menjadi menang, kita sembunyiin, pilih hide. Oke, nah, setelah pilih hide kita duplikat when backdrop switch to game over, pilih hide juga. Coba ya, kita coba game over, hilang kan tikusnya, nggak ada lagi. Coba, loh kok tikusnya nggak ada? Ini karena kita tidak tampilkan. Coba, ini kan udah kita sembunyikan, terusnya kita tampilkan lagi. Jadi kita ketika bendera diklik, posisinya di sini tampil. Nah, kan tampil sekarang. Oke, bagaimana kalau menang? Coba ya, Yami. Oke, sekarang kucing dan tikusnya udah hilang. Berarti kita tinggal beruangnya aja. Oke, yuk kita buat sama seperti tadi. Jadi kita pilih event, lalu bendera klik, lalu pilih go to XY. Ingat, angkanya ini tidak diubah ya, karena angkanya ini dengan punya saya dan punya kalian itu pasti akan berbeda. Ini tergantung posisinya di mana, posisi borongnya ini ada di mana, kucingnya ini ada di mana, tikusnya ini ada di mana. Lihat X, Y di sini. Jadi jangan diubah. Posisikan peluangnya di sini, kalian cukup tarik aja dari sini, tidak perlu diubah. Oke, nah yuk lanjut. Selanjutnya pilih event, labirin, kita ubah jadi win, lalu hide, duplicate, di sini game over, jangan lupa di show. Nah, sekarang mari kita lihat, game over udah hilang, kucing, tikus, beruangnya udah hilang. Bagaimana kalau yang menang? Udah hilang juga. Berarti sekarang game kita sudah selesai dan dapat dimainkan sesuai kita mau. Oke, nah, jadi kita bisa buat ini game over, selesai. Kita bisa buat sampai menang ya, atau misalnya kalian bisa nambahin skornya dan sebagainya. Jadi ini adalah kode akhirnya. Nanti saya juga akan bagikan filenya, file ini pada link deskripsi, kalian bisa cek ya. Tolong dipelajari karena nanti kita akan melakukan tes, tapi tesnya tidak seperti ini. Oke, mungkin sekian dulu. Semoga tutorial kali ini dapat membantu kalian dalam belajar, dan terima kasih.